Dan di sini juga yang paling sering jamaah atau pengunjung tanyakan itu ini batu yang ada di mimbar masjid. Ini batu mimbar ini sebagai penghalang yang biasanya masjid-masjid lain dihalangi oleh tembok atau semisal kaca. Kalau ini kan dihalangi oleh batu. Ini batu akik. Saya Melanggreni, saat ini saya sedang berada di Desa Madura, Kecamatan Wanarja, tepatnya di rest area Masjid As-Sodiqin. Masjid Parahu ini berdiri pada tahun 2023, peresmian di awal bulan Maret kurang lebihnya, di pertengahan tanggal 15. Kenapa Masjid Perahu ini disebut Masjid Perahu? Disebut Masjid Perahu karena yang pertama kan bentuknya itu berbentuk perahu. Kemudian konsep yang direncanakan oleh owner, pemilik perusahaan di sini, supaya Masjid Perahu ini berbeda dengan masjid yang lain. Yang biasanya kan masjid-masjid berkubah hijau atau berbentuk kubah, tetapi ini berbentuk perahu. Masjid ini digunakan secara aktif 5 waktu, sholat 5 waktu maksudnya. Ya. Dan kemudian kegiatan yang lain biasanya kayak kegiatan mingguan kan, sholat Jumat, kemudian ada pengajian yasinan malam Jumat, itu biasa dilakukan di masjid. Dan juga biasanya kalau misal ada reservasi dari rombongan jamaah yang lain yang dari luar, diperkenankan bisa menggunakan fasilitas masjid di sini. Apa saja keunikan arsitek dalam masjid ini? Keunikan arsiteknya yang pertama dilihat dari awal pengunjung datang ke masjid, itu pengunjung langsung disuguhi oleh ornamen batu karang atau disebutnya batu tulang yang berwarna putih. Kemudian maju ke sebelah depannya terdapat keramik yang sangat indah, yang beda dari keramik yang lain. Nah, kemudian terkadang masyarakat juga melihat pintu masjid di sini, ini terlihat mirip seperti pintu Masjid Madinah Al-Munawwarah. Jadi keunikannya barangkali dari yang pertama awal masuk ada batu karang, kemudian masjidnya berbentuk perahu, dan ini kan perahunya juga bukan kecil masjidnya, sampai masuk kapasitas 300 orang, jadi sangat besar untuk dilakukan ketika ada kegiatan PHBI atau apapun itu. Dan yang paling uniknya juga selain dari batu karang yang ada di luar, kemudian ornamen yang ada di lobi, itu juga kan di lobi juga ada hiasan tanaman kaktus. Dan di sini juga yang paling sering jamaah atau pengunjung tanyakan itu ini batu yang ada di mimbar masjid. Ini batu mimbar ini sebagai penghalang yang biasanya masjid-masjid lain dihalangi oleh tembok atau semisal kaca. Kalau ini kan dihalangi oleh batu. Ini batu akik. Kalau peletakannya itu kan sebelum masjid dibangun. Jadi peletakan dari batu, kemudian dibangun itu. Kalau membangun biasa masjid besar biasanya pakai mimbar yang seperti ini. Juga simbol dari bulatan ini kan mencirikan yang menggambarkan perahu. Karena kan kalau misalnya ada lubang-lubang ini hanya rata, pasti orang lain kan meskipun melihat arsitek bentuknya mirip seperti perahu, tapi kadang kan ini memiliki enggak. Iya, ada udara. Kalau ini
beduk yang biasa dipakai tanda masuknya waktu sholat. Tapi kalau setiap hari kalau pemakaiannya ini enggak setiap hari, pemakaiannya hanya dipakai pas Jumatan aja. Dan biasanya rutinitas di sini tadi tambahannya sebelum melaksanakan sholat zuhur berjamaah itu sering disetel dulu murotal setengah jam menjelang waktu sholat. Untuk bahannya sendiri? Ini bahannya dari kayu jati. Nah, ini pintu yang tadi saya sebutkan. Biasanya ini mirip seperti pintu Masjid Nabawi di Madinah. Dan hampir sama juga yang di itu masjid yang di Bandung itu Al-Jabar. Nah, ini perbedaan dari masjid yang lain itu dari keramiknya. Ini kan tak keramik ini, terus yang itu yang di mimbar yang hitam, ini itu keramiknya keramik marmer. Lumayan mahal. Laki-laki itu ini temuannya dari Jogja. Arsiteknya ini langsung sama Pak Haji. Ya, Pak Haji langsung. Dan kebetulan kan adiknya Pak Haji juga kan arsitek juga. Nah, ini sudah tertera juga pelang dilarang membawa makanan ke area masjid. Ada masyarakat juga kasihnya itu sebetulnya sekalian merasakan wahana perahu. Ini juga masih dulu baru ini apa? Dulunya danau dulu ke pesantren, beres danau baru dibikin masjid beres, kemudian beresin di bagian resto yang
yang menyerupai perahu memberikan daya tarik tersendiri bagi wisatawan, sekaligus menyuguhkan tempat ibadah yang tenang. Bagi pengunjung yang ingin menikmati wisata religi dengan nuansa berbeda, Masjid Perahu Wanareja adalah destinasi yang menarik untuk dikunjungi.